Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kami berjumpa dengan salah seorang alumnus pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Beliau Ibu Mafrudah SAG MPDI, Kepala MTSN 6 Bantul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bunda Nurul sehat? Alhamdulillah. Dipersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bunda Nurul Kamilati. Ini sahabat lama kami. Alhamdulillah bisa dipertemukan di MTS Negeri 6 Bantul. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mafrudah, Kepala MTS Negeri 6 Bantul. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Bunda Nurul, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kenikmatan taufik kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dengan Bunda Nurul dari BDK Semarang yang sangat luar biasa. Dan kita sekarang berada di ruang perpustakaan Delta Talib MTS Negeri 6 Bantul. Baik, Ibu adalah salah satu alumnus pelatihan kami. Ya, ini pelatihan revolusi mental budaya kerja pelayanan bagi madrasah di wilayah kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Proyek perubahan apa yang sudah Ibu laksanakan setelah pelatihan? Baik, terima kasih Bunda Nurul. Kebetulan kami ditugaskan sebagai Kepala MTS Negeri 6 Bantul itu per Januari 2020, dan kami berkesempatan untuk mengikuti pelatihan dari BDK Semarang, DDWK ketika itu pada bulan Februari 2020, dan di sana materinya adalah terkait dengan revolusi mental begitu. Dan alhamdulillah banyak sekali hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan setelah mengikuti pelatihan tersebut begitu. Dan kebetulan begitu kami diberi tugas di MTS Negeri 6 Bantul, memang kami sudah berkomitmen untuk melakukan berbagai macam perubahan, berbagai macam inovasi, berbagai macam peningkatan di MTS Negeri 6 Bantul. Dan alhamdulillah kita mendapat suntikan terkait dengan revolusi mental, dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali, sehingga apa yang kami niatkan, apa yang sudah kami sepakati bersama dengan teman-teman baik waka, staf maupun Bapak Ibu guru pegawai yang ada di MTS Negeri 6 Bantul, bahwa ayo kita bekerja bersama, berkinerja bersama semaksimal yang kita mampu untuk membuat MTS Negeri 6 Bantul lebih maju, lebih jaya, lebih berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah, kemudian Februari saya berkesempatan untuk pelatihan revolusi mental. Nah, disinilah sinergitas ini betul-betul bertemu begitu. Dan ketika itu kami juga sudah di awal Januari itu kami sudah mencanangkan bahwa ketika madrasah mau maju, kita harus mempunyai program kerja yang jelas, visi misi tujuan yang jelas, dan alhamdulillah ketika itu kami sudah punya itu, sehingga tinggal bagaimana kita melangkah bersama untuk bisa mewujudkannya. Baik, kami sudah mengetahui banyak sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu sebagai kepala madrasah dan juga sebagai wujud implementasi dari pelatihan yang kami selenggarakan. Dapat Ibu ceritakan fokus implementasi rencana tindak lanjut yang dilaksanakan di madrasah? Baik, terima kasih. Ketika itu memang RTL yang dikehendaki itu singkat, padat, dan bisa dilaksanakan di madrasah kami begitu.
dan kami mempunyai program unggulan di MTS Negeri 6 Bantul ini ada banyak gitu, dan kami ambil salah satu dari 10 program unggulan di tempat kami yang iya ini yang kami beri nama dengan istilah 6 plus Pro U Matsanaba. Jadi 6 plus itu karena kita MTS Negeri 6. Kemudian kami beri nama plus karena programnya tidak hanya 6 tapi sampai 10. Kemudian Pro U itu program unggulan Matsanaba MTS Negeri 6 Bantul. Luar biasa itu. Ya. Nah, ini sudah terbentuk, Bun. Kemudian setelah diminta untuk membuat RTL, kami memang ambil salah satu dari 6 ini yang bisa langsung bisa terdokumentasi dan bisa ada bukti fisik yang dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Iya, dalam waktu yang langsung bisa begitu, sehingga kami ambil yang MBSP, Madrasah Bebas Sampah Plastik begitu. Dan alhamdulillah semua program ini semuanya berjalan. Baik, Ibu, ketika melaksanakan RTL ini, apakah ada kendala yang berarti? Yang kami maksudkan baik dari sisi pelaksanaannya ataupun dari dukungan stakeholders yang ada di madrasah. Iya, baik Bun, yang namanya perjuangan ya, kendala pasti ada. Nggak mungkin dong kita ingin mewujudkan sesuatu tanpa kendala, tanpa rintangan. Itu walaupun mungkin tingkatannya lain-lain, tapi pasti ada. Termasuk kami ketika ingin mencanangkan MBSP, Madrasah Bebas Sampah Plastik, itu banyak Bun, dan hal itu dilatar belakangi oleh oleh kondisi yang begitu kami masuk di MTS ini, di mana-mana itu sampah plastik itu mohon maaf menggunung. Itu jadi saya pergi ke belakang ada sampah plastik, pergi ke ruang sebelahnya juga sampah plastik, dan seterusnya. Kemudian pada waktu istirahat pertama, tempat sampah yang di depan kelas itu sebetulnya sudah ada 3 macam, semuanya juga penuh dengan plastik karena anak-anak jajan di kantin semuanya dengan plastik begitu. Nah, dengan melihat kondisi itu, saya berkeinginan kenapa madrasah ini tidak kita buat saja program yang memang betul-betul bebas sampah plastik, sehingga ada di poin 5 ini madrasah bebas sampah plastik. Dan alhamdulillah dengan terus kita lakukan komunikasi, kemudian koordinasi juga dengan semua stakeholder yang ada, termasuk anak-anak, orang tua, pedagang kantin juga, baik yang ada di dalam madrasah maupun yang ada di sekitar madrasah. Alhamdulillah dengan kita menyampaikan tujuan yang baik, mereka menyambut dengan baik, sehingga ketika itu para pedagang, itu belum pandemi ya Bun ya, para pedagang memang sudah komit dengan madrasah bahwa tidak ada satu makanan pun yang berkemasan plastik. Baik itu. Program MBSP ini ya dilaksanakan pada tahun 2020 nih. Iya, setelah pelatihan, masa itu adalah sebelum pandemi. Tentu di awal yang telah tadi disampaikan banyak sampah gitu, dan setelahnya dengan melibatkan, dengan memotivasi, merubah mental dari peserta didiknya, kemudian para pegawai, para guru, dan bahkan pihak luar diajak untuk bekerja sama. Maka sekarang seperti yang sudah tadi kami saksikan, lingkungan madrasah alhamdulillah sudah bersih dari sampah. Alumni yang berhasil adalah alumni yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan baik untuk diri sendiri dan bagi peserta didik, guru, dan bahkan di luar madrasah. Ibu Mahfudah SAG MPDI adalah menurut pengamatan dan cermatan kami telah berhasil melakukan itu. Banyak sekali monumen jejak yang telah berhasil ditorehkan, baik berupa karya individu ibu dengan menulis buku. Di sini kami dapat membacakan judul 2 buku ini, Magnet dan Etika Literasi Digital, dan yang kedua adalah Strategi Jitu Menulis dan Menerbitkan Buku. Selain itu juga dalam rangka tentunya memotivasi para guru, ada berbagai sejumlah 18 atau 17 buku yang ditulis bersama dengan guru dan juga peserta didik. Juga
dalam waktu 3 tahun terakhir ini setelah Ibu mengikuti pelatihan kami, peserta didik Ibu memperoleh kejuaraan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional, sejumlah 1.160 kejuaraan. Para guru juga ikut mengembangkan diri mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan bahkan internasional. Tentu ini adalah prestasi yang luar biasa, Ibu. Dapatkah Ibu menceritakan bagaimana Ibu merevolusi mental para stakeholders yang ada di sekitar Ibu sehingga mereka mampu melecutkan diri berkembang dengan maksimal seperti raihan prestasi yang telah dicapai? Baik, terima kasih Bunda Nurul. Jadi kalau tadi RPL kami hanya kami ambil salah satu terkait MBSP, tapi sebetulnya dari pelatihan revolusi mental itu tidak hanya sekedar yang ada di RPL terkait dengan MBSP, tapi keseluruhan. Karena pada dasarnya satu poin yang kami dapatkan ketika mengikuti pelatihan revolusi mental adalah bagaimana kita bisa merubah mindset, merubah paradigma, merubah cara pandang, merubah cara sikap untuk bisa lebih maju lagi. Jadi kita memang harus keluar dari zona nyaman. Iya. Dan ini memang butuh perjuangan yang tidak mudah. Kita memang butuh komitmen yang sangat luar biasa. Dan ini kami bangun secara kontinu, secara terus-menerus, bahwa selagi saya sering menyampaikan kepada teman-teman, selagi kita diberi kesempatan, maka lakukan semaksimal yang kita mampu, begitu. Kemudian saya juga sering menyampaikan ke teman-teman bahwa hidup ini hanya sebentar, hidup ini tidak lama, maka torehkan prestasi semaksimal yang kita mampu, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak menyia-nyiakan apapun, dalam posisi apapun. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, dalam posisi apapun, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai apapun, lakukan yang terbaik. Mekaten. Ya. Berdasarkan yang sudah disampaikan tadi, artinya Ibu telah melakukan pengimbasan secara mental kepada lingkungan, bagaimana seharusnya agar dapat berkembang dengan optimal. Dan tentunya ini keberhasilan memberikan dampak tidak hanya kepada Ibu sebagai kepala madrasah, juga kepada peserta didik, kepada guru, kepada tenaga kependidikan, bahkan kepada masyarakat. Nah, bagaimana dampak ini dapat kita orientasikan menjadi sebuah dampak yang itu nanti secara sinergis memberikan kekuatan kepada madrasah, bahwa madrasah itu adalah madrasah itu sudah beda dengan yang menjadi anggapan umum selama ini. Madrasah itu hebat, madrasah itu keren, madrasah itu luar biasa. Monggo Ibu. Iya, baik. Jadi kita bisa mengatakan bahwa madrasah hebat, madrasah itu keren, apalagi tagline kita sekarang madrasah mandiri berprestasi ditambah berkelas dunia, begitu kan. Itu memang harus dimulai dari kita, begitu, dimulai dari kita tidak bisa hanya mohon maaf sekedar tagline, hanya sekedar berkoar tanpa ada bukti nyata, begitu kan. Dan alhamdulillah untuk MTS Negeri 6 Bantul, seperti yang tadi Bunda Nurul sampaikan juga, dan berbagai macam capaian yang ada ini membuktikan, betul-betul membuktikan bahwa madrasah bisa kok, madrasah mampu kok untuk bisa lebih keren, untuk bisa menjadi madrasah hebat, bermartabat, berkelas dunia, madrasah mandiri, berprestasi, berkelas dunia, begitu. Dan alhamdulillah MTS 6 Bantul juga sudah bisa membuktikan begitu, walaupun masih terus berproses, dan barangkali madrasah yang lain yang di atas MTS Negeri 6 Bantul pun masih banyak yang lebih keren.
tetapi ini suatu kebanggaan bagi kami karena kami memang betul-betul tahu prosesnya. Dari memang mohon maaf kita dari fisik juga kita hampir semuanya tidak hanya dari mental dan kinerja Bapak Ibu guru, tapi dari fisik, sarana prasarana, baik dari PTSP-nya, kemudian dari perpustakaan yang bisa kita lihat seperti ini, kita rombak semuanya. Kemudian dari laboratoriumnya, lab IPA, kemudian dari segala bentuk fasilitas yang ada di madrasah, bahkan sampai ke kantin kami. Dengan terinspirasi dengan MPSP ini, alhamdulillah kantin kami juga sudah ada kerjasama dengan BPOM DIY, yang kami juga sebagai salah satu kantin yang mendapat sertifikat dari BPOM DIY sebagai kantin yang sehat dengan program pejasnya. Jadi pangan jajan anak sekolah yang sehat dan higienis. Ini sangat luar biasa. Jadi tidak hanya pada satu sisi, satu lini, tapi perubahan mindset, perubahan paradigma, perubahan mental dari Bapak Ibu guru. Ayo terus bergerak, wujudkan kerja, kinerja. Kalau sekarang tidak hanya kerja, kalau pesannya Pak Sekjen itu tidak hanya sekedar kerja, tapi wujudkan kinerja yang maksimal. Alhamdulillah bisa kita rasakan di semua lini yang ada di madrasah ini. Begitu Bun. Capaian prestasi yang diraih oleh Ibu secara individu, selain terlibat dalam literasi solo, literasi antologi bersama guru dan juga peserta didik, Ibu menjuarai berbagai lomba dan kompetisi di tingkat nasional yang di sini dapat kami bacakan, yaitu lomba ASN inspiratif yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Pusat. Ibu adalah perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain terkait dengan literasi, yaitu sebagai kepala madrasah berprestasi bidang literasi. Kemudian kontributor subscriber terbanyak. Artinya di sini Ibu juga literate dalam teknologi informasi dan komunikasi. Juga most favorite and character Islamic Junior School yang diselenggarakan oleh Pilar Media, yaitu kejuaraan Trusted Achievement Quality Award. Luar biasa Ibu. Jadi dari berupaya untuk merevolusi diri, dilanjutkan dengan merevolusi lingkungan peserta didik dan juga madrasah para guru. Ini adalah hal yang luar biasa, dan bagi kami Lembaga Pelatihan Balai Diklat Keagamaan Semarang, kami merasa apa yang telah kami lakukan dalam kegiatan pelatihan itu memberikan semangat, motivasi kepada alumni untuk lebih baik, dan lebih baik. Apa yang Ibu peroleh dari pelatihan kami sehingga Ibu begitu dapat melecut diri, berlari cepat bersama-sama untuk maju bersama-sama meraih pencapaian hasil yang luar biasa ini. Baik, terima kasih Bun. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, ketika revolusi mental itu sudah kita miliki dalam artian perubahan mindset, perubahan sikap, perubahan tindakan, itu kita sudah miliki di luar dari zona nyaman, maka setiap kali ada kesempatan apapun untuk menempa diri, maka jangan kita lewatkan. Dan ini juga kami sampaikan ke teman-teman, kesempatan sekarang itu banyak sekali. Kenapa kami bisa memperoleh begitu banyak capaian prestasi? Karena memang di era pandemi COVID yang alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun, berbagai macam lomba itu memang banyak sekali kesempatan dan kita ambil semua, dan alhamdulillah baik guru maupun anak-anak semuanya bersemangat, dan kami bagi per divisi masing-masing. Jadi kami mempunyai tim lomba, kami mempunyai tim
pengembangan bakat Nah, minat ini yang anak dapat begitu kan. ditiru, dimodifikasi oleh Iya. madrasah lain. Iya, Bagaimana? benar Bun. Iya. Iya. Jadi tidak kami bebankan kepada 1-2 orang guru, tapi memang semua guru kami libatkan. Awan di awal semangat itu belumlah cukup untuk dapat finish sampai dengan meraih pencapaian prestasi seperti yang sudah diraih oleh MTSN 6 Bantul ini. Upaya apa yang Ibu lakukan dalam rangka mengorganisir sumber daya manusia yang ada di lingkungan MTSN 6 Bantul ini? Baik, terima kasih. Jadi dari awal kami itu memang sudah ada tim, katakanlah seperti Pokja. Iya, jadi ada tim yang melibatkan semua guru sesuai dengan kebutuhan di MTS Negeri 6 Bantul. Seorang kepala madrasah tidak bisa berbuat apapun tanpa ada kerjasama dari semua stakeholder yang ada, termasuk Bapak Ibu guru, wali siswa, pegawai, dan seterusnya, komite termasuk juga. Oleh karena itu seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi, artinya bagaimana kita bisa mengorganisir semuanya ya dengan cara kita membuat tim-tim kecil sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau setiap madrasah pasti sudah punya namanya waka, jelas. Kemudian kami tambah tidak hanya sekedar waka, tapi ada staf di dalamnya yang bisa membantu kinerja waka, karena seorang waka kami yakin tidak mampu menghandle semua pekerjaan yang ada. Kemudian ada juga nanti berbagai macam pokja atau tim-tim kecil, misalnya di sini ada tim pengembangan bakat minat, ada tim kantin, ada tim entrepreneur, ada tim kreatif, ada tim akademik untuk memajukan prestasi akademik anak-anak. Jadi semua kami SK-kan dan semua guru terlibat. Semua guru terlibat dan di sana termasuk semua kegiatan kita dalam 1 tahun. Jadi ada semacam kepanitiaan kecil yang mereka adalah sebagai PJ-nya. Jadi misalnya 1 tahun kita punya kegiatan apa, di sana sudah terbagikan di awal tahun. Misalnya ada kepanitiaan manasik haji, ada kepanitiaan wisuda tahfidz, ada kepanitiaan wisuda purna siswa, ada kepanitiaan kebersihan, kedisiplinan, semuanya itu sudah dibagi per tim kecil dan mereka semua punya tanggung jawab masing-masing sehingga mereka bisa fokus di jobnya masing-masing. Barangkali ini Bu. Ya, terima kasih. Baik, di samping semua yang tadi saya sampaikan, ada satu hal yang terus memotivasi kami terkait dengan tagline madrasah kami, yaitu Matsanaba dicinta di hati. Jadi MTS Negeri 6 Bantul mendidik dengan cinta, mendidik dengan hati, prestasi tinggi, akhlak terpuji. Ini sangat penting sekali Bun, jadi prestasi kita harus tinggi, tapi akhlak kita juga terpuji. Bapak Ibu guru mendidik anak-anak harus dengan cinta, harus dengan hati, sehingga akan sampai ke anak dan anak pun akan bisa merasakan. Dan ya seperti ini capaian yang sudah kita capai, dan semua ini tidak terlepas dari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu yang selalu memotivasi kami kepada Bapak Ibu guru, bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Bapak Ibu guru di sini udah hafal, ketika sudah selesai satu pekerjaan pasti ada pekerjaan yang lain. Ketika ini sudah selesai, pasti nanti ada akan yang lain juga, dan hanya kepada Allah kita berharap. Dan ini alhamdulillah sudah menjadi motivasi kinerja teman-teman yang ada di MTS Negeri 6 Bantul. Madrasah hebat adalah madrasah yang dipimpin oleh kepala madrasah hebat. Dan Ibu telah mengawali merevolusi diri peserta didik, guru dan segenap tenaga pendidikan yang ada di madrasah. Dan hasilnya telah tampak nyata, kita telah ketahui bersama. Selanjutnya, apakah hal ini menarik perhatian madrasah lain untuk dapat seperti madrasah yang Ibu pimpin? Iya Bun, jadi alhamdulillah dengan berbagai macam inovasi dan capaian yang
ada selama ini, ternyata ada banyak madrasah yang ingin datang ke MTS Negeri 6 Bantul. Dan kemarin selama COVID itu memang ada beberapa juga yang hadir, silaturahmi, studi banding, tolabul ilmi bersama-sama begitu kan ke MTS Negeri 6 Bantul. Yang pertama itu adalah K2 MTS dari Cilegon. Jadi kebetulan camat-camat di Kabupaten Cilegon juga ada Bu Kasih, ada Ibu pengawas juga hadir ke sini. Ya, kemudian ada juga yang dari K2 MTS Grobogan, Jawa Tengah gitu. Itu juga ada hadir di sini, baik yang MTS negeri maupun MTS swasta. Jadi kita saling sharing saja. Beliau hadir ke sini juga tentu membawa ilmu yang banyak. Kami juga banyak ilmu dari mereka. Mudah-mudahan dengan saling silaturahmi seperti ini bisa saling memotivasi madrasah-madrasah yang ada di Indonesia menuju madrasah hebat, bermartabat, madrasah mandiri, berprestasi, berkelas dunia. Baik, kuncinya adalah pelibatan, kerjasama, yes, kemudian koordinasi, saling trust, ya, trust, koordinasi, dan bersama-sama untuk meraih keberhasilan. Ya. Terima kasih. Demikian wawancara kami dengan salah satu alumni pelatihan PDK Semarang, Ibu Mahfudah SAG MPD. Semoga kita dapat memperoleh banyak pembelajaran. Kita selanjutnya kepada Ibu Mahfudah, semoga lebih maju, lebih semangat, lebih berhasil dari MTSN 6 Bantul untuk Kabupaten Bantul, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk Indonesia, dan untuk dunia. Terima kasih. Kami Nurul Kamilati, BDK Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.